Selamat malam saudara, kembali kami hadir untuk menyampaikan beragam informasi yang kami himpun dari dalam dan luar negeri melalui siaran Dunia Dalam Berita. Hingga hari ketiga perundingan damai Israel-Suriah, Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan Menteri Luar Negeri Suriah Farouk Al-Shara masih berbeda pandangan mengenai penarikan Israel dari dataran tinggi Golan. Penguasa junta militer Pantai Gading menyerahkan pemerintahan kepada militer di bawah pimpinan Jenderal Robert Guy. Presiden Saddam Hussein minta rakyat Irak agar tidak terlalu berharap embargo perdagangan yang dijatuhkan PBB hampir 1 dekade lalu segera dicabut. Demikian saudara, 3 cuplikan peristiwa yang akan mewarnai siaran Dunia Dalam Berita malam ini. Di samping kami juga menurunkan laporan arus mudik lebaran. Kita ikuti berita pertama bersama Toto Iswanto. Saudara, memasuki hari ketiga pembicaraan perdamaian antara Israel dan Suriah yang berlangsung di Shepherdstown, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright mengharapkan agar kedua pihak bekerja serius di dalam mengatasi perbedaan pendapat yang ada. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright terus memantau pembicaraan perdamaian Israel-Suriah yang diperkirakan akan berlangsung selama seminggu. Namun para pejabat Amerika Serikat tidak mengetahui apakah Albright akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Ehud Barak atau Menteri Luar Negeri Suriah Farouk Al-Shara. Pada pembicaraan perdamaian itu, para perunding dari Israel dan Suriah membicarakan penarikan Israel dari dataran tinggi Golan. Selain itu juga dibicarakan masalah perairan, keamanan, dan normalisasi hubungan setelah tercapainya perdamaian. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton kemarin mengadakan pembicaraan dengan Ehud Barak dan Farouk Al-Shara. Pada kesempatan itu, Bill Clinton menekankan bahwa masalah penarikan Israel dari dataran tinggi Golan dan masalah keamanan harus menjadi agenda utama pembicaraan. Para pejabat Suriah kemarin mengatakan bahwa Komite Penarikan Israel dan Komite Perairan telah mulai bekerja. Namun seorang pejabat Israel menyatakan sampai hari ini belum ada pertemuan resmi di antara 4 komite. Sementara itu seorang perunding Suriah Profesor Ibrahim Suleman menyatakan keyakinannya telah tercapai beberapa kesepakatan antara Israel dan Suriah. Penguasa junta militer Pantai Gading menyerahkan tampuk pimpinan pemerintahan transisi kepada Jenderal Robert Guy setelah berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Jenderal Robert Guy selaku pimpinan mengadakan rapat yang pertama dan mengundang para pemimpin politik untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pemerintahannya. Hanya 1 dari 3 pemimpin partai utama di negeri Afrika Barat itu yang hadir dalam rapat. Pemimpin sosialis Laurent Gbagbo memberitahukan wartawan agar pemerintahan transisi Pantai Gading segera mengadakan pemilihan umum. Laurent Gbagbo mengatakan bahwa partainya Front Populer Rakyat Gading tidak akan ikut dalam pemerintahan partai RDR yang berkuasa dan akan membentuk pemerintahannya setelah menang pemilu nanti. Jenderal Lassana Falenfo adalah tokoh kunci dalam penggulingan mantan Presiden Henry Konan Bedi yang merupakan orang nomor 2 yang berkuasa di pemerintahan junta. Falenfo mengatakan bahwa militer akan memberikan kebebasan bagi mereka yang tidak ikut bergabung dalam pembentukan pemerintahan yang baru. Secara umum keadaan di Pantai Gading berjalan normal, namun banyak pengamat yang meragukan sikap netral militer nantinya. Militer Rusia dan pejuang Chechnya melaporkan keberhasilan mereka dalam pertempuran. Kedua belah pihak menggambarkan keadaan yang berbeda jauh satu sama lainnya. Televisi Reuters memperlihatkan gambar ketika berlangsung pertempuran sengit di kota Dubayurt, sebelah selatan Grozny. Sementara itu pasukan Rusia mengirim pasukan tank ke wilayah tersebut. Pasukan Rusia menghantam posisi pejuang Chechnya di Dubayurt dan daerah lain di sekitarnya dengan menggunakan helikopter yang dilengkapi dengan senapang M24. Menurut kantor berita TASS, selama 24 jam terakhir, serangan Rusia itu menewaskan 150 pejuang Chechnya dan 8 tentara Rusia hilang. Hampir 2.000 pejuang Chechnya berusaha menahan gerakan pasukan Rusia di Grozny sejak akhir bulan Desember lalu dan 3.000 pejuang Chechnya lainnya mengkonsentrasikan pasukan di pegunungan. Puluhan pengungsi lari menyelamatkan diri ketika pejuang Chechnya
yang dipimpin oleh Arbi Barayev menyerang tentara Rusia di kota Alkan-Kala yang menewaskan 8 tentara Rusia. Arbi Barayev adalah orang yang bertanggung jawab atas beberapa kasus penculikan dan pembunuhan di Chechnya, termasuk pembunuhan 4 teknisi dari Inggris dan Selandia Baru sekitar 13 bulan lalu. Presiden Irak Saddam Hussein minta kepada rakyat Irak agar tidak mengharapkan Dewan Keamanan PBB segera mencabut embargo perdagangan yang telah berlangsung selama hampir 1 dekade. Pada pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hari jadi ke-79 Angkatan Bersenjata Irak, Saddam Hussein menegaskan negaranya tidak akan mengubah kebijakan dan akan terus menentang negara-negara Barat yang disebutnya sebagai kekuatan setan. Saddam mengatakan bahwa embargo perdagangan terhadap Irak telah melemah, namun ia tidak menjelaskan bagaimana caranya sanksi yang dijatuhkan terhadap Irak sejak tahun 1990 itu melemah. Dalam pidatonya, Saddam sama sekali tidak menyinggung mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB yang mulai berlaku tanggal 17 Desember lalu, yang menyatakan akan mencabut sanksi PBB apabila Irak bekerja sama dengan para penyidik senjata PBB. Baghdad telah menolak resolusi tersebut karena menginginkan pencabutan total embargo perdagangan terhadap Irak tanpa disertai dengan persyaratan lainnya. Saddam mengecam negara-negara tertentu yang menurutnya telah memperpanjang sanksi terhadap negaranya. Pemerintah Selandia Baru memusnahkan sejumlah uang kertas bernilai miliaran dolar Selandia Baru setelah kekhawatiran Millennium Bug atau lebih dikenal dengan istilah Y2K tidak terbukti. Bank Sentral Selandia Baru hari ini mulai memusnahkan miliaran dolar uang kertas yang semula diperuntukkan untuk menghadapi Millennium Bug. Sebanyak 85 juta lembar uang kertas dipersiapkan oleh Bank Sentral untuk menghadapi kemungkinan masyarakat menarik uang mereka dari bank dalam jumlah besar akibat kekhawatiran terhadap Y2K selama beberapa minggu terakhir tahun 1999. Pimpinan Departemen Mata Uang Selandia Baru, Brian Lang, menyatakan semula rencana pemusnahan uang kertas dilakukan secara bertahap, namun akhirnya diputuskan untuk memusnahkannya sekaligus. Petugas kantor pusat Bank Sentral memasukkan 101 ton tumpukan uang kertas atau senilai 1,35 miliar dolar Amerika Serikat ke dalam mesin penghancur. Brian Lang menjelaskan seluruhnya uang kertas yang dimusnahkan bernilai 2,5 miliar dolar Selandia Baru atau sebanyak 100 juta lembar uang kertas. Dan saudara, kini kita beralih ke berita-berita sekitar lintas Lebaran 2000. Dan saudara, situasi terakhir arus mudik di stasiun kereta api Gambir dan pantauan dari sejumlah tempat pemberangkatan serta kemacetan lalu lintas di Pantura merupakan bagian lintas Lebaran berikut ini. Terima kasih Gina. Saudara, 8 kereta api dari semua jurusan diantaranya Sembrani, Kamandanu, Gajayana juga juga Senja Utama Jogja dan Semarang hari ini 6 Januari tahun 2000 mengalami keterlambatan rata-rata setengah sampai 1 jam. Keterlambatan ini dikarenakan penuhnya jalur, juga meningkatnya frekuensi perjalanan, serta cuaca dan keterlambatan rangkaian yang datang dari timur. Namun demi untuk melihat sanak saudara, famili dan handetolan serta rekan-rekan di daerah mereka, para calon pemudik ini rela untuk berpanas-panasan dan berpadat-padatan di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dan saudara, untuk mengantisipasi dan untuk mengetahui sejauh mana keterlambatan ini bisa terjadi, saya akan mewawancarai Bapak Direktur Utama PT Kereta Api, Bapak Edi Haryoto. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam. Pak Edi, bisa dijelaskan adanya keterlambatan dari 8 buah kereta api hari ini dan juga mengenai kereta sapu jagat yang akan mengangkut para calon-calon pemudik, mengingat mereka juga masih banyak di stasiun kereta api Tanah Abang, Jatinegara maupun stasiun Gambir sendiri, Pak. Ya, selamat malam, Mbak.
Kereta api memang mengalami kelambatan, tetapi tidak terlalu banyak. Kelambatan datang, tetapi kita harapkan tidak terlambat untuk berangkat. Sehingga kereta api yang menonjol kelambatannya hanyalah Fajar Jogja yang kita usahakan untuk bisa diberangkatkan pada pukul 9.30. Kira-kira mengalami kelambatan 1 jam, yang lainnya kita usahakan di bawah setengah jam. Kereta api Sapu Jagat hari ini kita memberangkatkan 5 kereta api dari Pasar Senen dan dari Jatinegara dan juga dari Jakarta Kota. Dan dengan 5 kereta api ini maka seluruh penumpang kita perkirakan akan terangkut. Dan bagaimana dengan arus balik nanti Pak? Bagaimana antisipasi dari PT Kereta Api sendiri? Baik, arus balik mungkin sedikit lebih berat. Karena pada liburan kali ini mereka lebih menyebar keberangkatannya ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi kembalinya kita perkirakan karena masuk sekolah pada tanggal 17, maka tanggal 15, 16 kita perkirakan akan sangat padat. Dan lebih sulitnya karena tersebar, baik di Yogyakarta, Madiun, Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Sehingga alokasi kereta memerlukan penanganan yang serius untuk hal ini. Ya, untuk kereta Sapu Jagat juga arus balik tetap diberlakukan? Iya, kita menyediakan sampai 16 kereta api Sapu Jagat pada arus balik nanti. Kita harapkan semua dapat ditanggut dengan baik. Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Saudara, demikian wawancara saya dengan Direktur Utama PT Kereta Api, Bapak Edi Haryoto. Dan kini kita kembali ke studio bersama Gina. Silakan. Saudara, arus kendaraan yang melalui jalur Pantura Jawa Barat sejak kemarin hingga dini hari tadi sudah mulai meningkat. Bahkan di beberapa ruas jalan mulai terjadi kemacetan hingga puluhan kilometer. Arus kendaraan yang melalui jalur Pantura Jawa Barat atau sepanjang ruas jalan Pamanukan hingga Losari mulai menunjukkan peningkatan terutama pada sore hingga malam hari. Pertigaan Loh Bener yang menjadi salah satu titik kemacetan sejak beberapa tahun lalu juga terjadi pada tahun ini. Jalur alternatif Indramayu yang jaraknya hanya lebih jauh sekitar 5 km dibandingkan melalui Jatibarang tidak diminati oleh para pemudik. Hal ini dikarenakan para pemudik lebih memilih jalur Jatibarang karena telah dibukanya tol Tegal Karangkanci sejauh sekitar 25 km. Selain lebih menghemat waktu, jalur ini juga relatif lancar kendati ada beberapa ruas jalan yang belum diaspal. Sementara semalam di wilayah Losari atau perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah situasi masih lancar dan terkendali, kendati di jalur ini telah ada peningkatan arus kendaraan sekitar 20%, yaitu berkisar antara 30 kendaraan setiap menitnya. Poskotis yang terletak di beberapa titik rawan kemacetan pun tampak belum melakukan aktivitasnya secara maksimal karena kondisi lalu lintas yang masih relatif lancar. Lain halnya di wilayah Loh Bener, semalam telah terjadi kemacetan sepanjang kurang lebih 15 km, baik antrian kendaraan dari arah barat menuju timur maupun sebaliknya. Hal ini disebabkan bus umum Setia Negara jurusan Cirebon Jakarta mengalami mogok tepat di tengah-tengah jalan sehingga arus di jalur tersebut macet total. Saudara, apa yang dialami oleh bus Setia Negara jurusan Cirebon Jakarta merupakan salah satu contoh kecil atas ketidaksiapan para pengusaha bus dalam menyiapkan angkutannya. Untuk itu, sekali lagi kami himbau agar para pengusaha bus untuk menyiapkan kendaraannya lebih baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dari jalur Pantura Jawa Barat, Bambang Siswanto, Hendrajit Arya Putra, dan Freddy Soplanit melaporkan. Saudara, lebih jauh untuk mengetahui situasi arus mudik di jalur Pantura, kembali kami akan menghubungi Bambang Siswanto. Halo Bambang, sejauh ini atau sampai malam ini bagaimana arus lalu lintas di Pantura? Terima kasih rekan Ginia dan selamat malam saudara penonton. Saat ini saya berada di ruas jalan Loh Bener Cirebon, tepatnya di pintu tol Karangtengah Cirebon. Dapat saya laporkan bahwa arus kendaraan yang melalui jalur ini cukup padat, sekitar 30 hingga 35 kendaraan setiap menitnya. Dan baru saja kami menerima laporan dari Kasat Lantas Polres Cirebon, Kapten Polisi Tisna, yang menyatakan bahwa ada sebuah truk yang tergelincir di sekitar wilayah Tanjung Brebes, sehingga mengakibatkan kemacetan cukup total di daerah sana. Demikian, Gina. Ya, apa pertimbangan dialihkannya ke jalur selatan, Bambang? Mungkin saya koreksi, bukan ke jalur selatan, tapi biasanya di Loh Bener kendaraan itu dialihkan ke Indramayu. Namun pada saat ini karena kondisi jalan di Indramayu kurang memungkinkan, sehingga kendaraan dihimbau untuk melalui tol Karangtengah atau menuju ke Jatibarang. Demikian, Gina. Ya, baik Bambang, terima kasih. Hati-hati dan selamat bertugas. Terima kasih. Saudara, volume kedatangan bus ke Terminal Arjosari Malang yang merupakan terminal kedua terbesar untuk Jawa Timur
hari ini mulai meningkat, kendati demikian pihak pengelola belum merasa perlu menambah armada cadangan karena bus yang disiapkan dianggap masih cukup. Suasana di Terminal Bus Arjosari Kodia Malang pada hari H-2 Lebaran mulai terlihat ramai penumpang. Terminal terbesar nomor 2 di Jawa Timur ini merupakan simpul lokasi transit bagi pemudik yang akan melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah tingkat 2 yang terletak di selatan provinsi seperti Blitar, Kediri, dan Lumajang bagian selatan. Sementara itu para pengendara perlu berhati-hati saat melintasi ruas jalan antara Kecamatan Lawang dan Kecamatan Purwosari sepanjang 10 km, terutama dari arah Malang menuju ke Surabaya, karena kawasan ini amat rawan kecelakaan lalu lintas. Dikatakan rawan kecelakaan lalu lintas karena kondisi ruas jalan ini menurun tajam, dibatasi tebing sungai yang terjal, serta di waktu hujan kondisinya amat licin. Selain itu di sepanjang median atau pemisah jalur jalan ini, pada malam hari tidak dilengkapi lampu penerangan jalan, sehingga menuntut kewaspadaan ekstra dari para pengemudi. Sementara itu untuk penumpang pesawat udara di Bandara Juanda Surabaya hari ini, belum terlihat fluktuasi jumlah yang mencolok, bahkan sedikit turun dibanding kemarin. Teguh Haryono, Bambang Suryanto melaporkan untuk Liputan Mudik Lebaran TVRI bekerja sama dengan Mesran Pertamina. Saudara, ratusan penumpang hingga malam ini masih terlantar di Terminal Lebak Bulus, Jakarta akibat minimnya arus balik kendaraan menuju Jakarta. Padahal sebagian besar dari calon penumpang ini sudah berada di terminal sejak subuh pagi tadi. Wajah lusuh dan khawatir tidak dapat berangkat malam ini dari Jakarta menuju kampung halaman masing-masing tampak menyelimuti raut muka para calon penumpang. Walaupun mereka sudah bersabar menunggu berjam-jam, akan tetapi bus yang mereka nantikan juga belum tiba. Aku belum dapat bus, mau naik Surabaya ke Wonogiri. Nggak tahu nanti dapatnya jam berapa. Jam 5 pagi, Pak. Dari jam 5 pagi. Tapi sampai sekarang juga belum dapat tiket. Kepala Terminal Lebak Bulus, Yusran Tanjung mengakui bahwa pihaknya mengalami kesulitan mengangkut para penumpang akibat terganggunya arus balik kendaraan menuju Jakarta. Nah, karena di Pekalongan ada kerusuhan, 18 bus dirusak massal di sana. Maka jadi terlambat, macet total di, tadi saya tanya di Cikampek, itu sampai 3 km. Di tengah penderitaan para calon penumpang ini, ternyata masih saja ada oknum yang mempermainkan harga tiket. Ironisnya, harga tiket yang melanggar TUSLA itu justru terjadi pada armada bantuan dari PPD. Menceritakan Pak, berapa harga tiket yang Bapak beli hari ini? Untuk hari ini saya beli tiket 90.000, jurusan Jakarta Wonogiri. Kebanyakan itu mengenai kenaikan TUSLA yang melebihi dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus yang kedua itu masalah pengadaan bis, kekurangan bis. Reporter Anggias Tumorang bersama juru kamera Bambang Ekosroyo melaporkan dari Terminal Lebak Bulus, Jakarta. Dari Terminal Bis Pulau Gadung dilaporkan untuk mengurangi tumpukan penumpang akibat keterlambatan bis dari arah jalur Pantura, hingga malam ini telah dioperasikan bis bantuan sebanyak 48 armada. Selain itu juga telah disiapkan 10 truk TNI untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Bis bantuan yang telah diberangkatkan antara lain tujuan Cirebon, Purwokerto, dan Solo. Sementara bis yang terhambat di jalur Pantura beberapa jam yang lalu telah kembali memasuki terminal, sehingga diharapkan semua penumpang dapat terangkut. Diperkirakan hingga malam ini, 30.000 penumpang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gadung atau naik sekitar 30% dibanding kemarin. Sahid Muslim dan Bambang Setio Purnomo melaporkan dari Terminal Bis Pulau Gadung. Pada Lebaran tahun 2000 ini diperkirakan terjadi sedikit peningkatan volume lalu lintas melalui tol Jakarta Cikampek dari 216.986 kendaraan per hari pada tahun 1999 menjadi 222.624 kendaraan per hari. Jalan tol Jakarta Cikampek masih menjadi pilihan yang tetap menarik bagi pengguna jalan yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik lebaran antara daerah Sumatera dan Jakarta ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Bali. Menurut Menteri Negara PU Rojik Sucipto,
Pilihan pengguna jasa melalui jalan tol memang menjadi alternatif, mengingat jalan konvensional kadang-kadang kurang memenuhi standar, di samping juga tidak mampu lagi menampung jumlah kendaraan. Jelas di kemudian hari kita harus membuat satu perimbangan ya antara kenikmatan ya atau benefit, keuntungan yang diperoleh oleh pemakai jalan tol dengan juga biaya untuk memaintain. Untuk mengantisipasi lonjakan volume lalu lintas pada 4 hari dan 1 hari sebelum hari Lebaran, pihak Jasa Marga telah meningkatkan keamanan dan pelayanan perjalanan. Masalah keamanan dari segi Kamtibmas ya, ini agak sulit memang, tetapi dengan Polres masing-masing jalan tol, masing-masing ruas jalan tol ini sudah bekerja sama dengan Polres untuk melakukan pengamanan. Direktur Operasi Jasa Marga juga menyarankan bagi para pemudik yang menuju timur melalui tol Palimanan Plumbon Kanci untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Sementara angkutan penumpang tidak umum dan angkutan barang dari timur menuju jalur Pantura dialihkan melalui jalur selatan untuk mengurangi kemacetan. Pengiriman paket uang maupun surat ke kampung halaman menggunakan jasa pos masih menjadi pilihan masyarakat asal Wonogiri, Jawa Tengah yang tidak sempat mudik. Budaya mengirim surat, kartu ucapan maupun uang melalui wesel untuk keluarga di kampung halaman masih menjadi pilihan utama masyarakat yang tidak sempat berhari raya di kampung halamannya. Seperti kami lihat di kantor pos Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ini, setiap harinya terutama memasuki Lebaran menerima ratusan paket pos baik surat, kartu ucapan maupun wesel. Kepala Kantor Pos Wonogiri Muhammad Saleh Hendra menyatakan, menjelang Lebaran tahun 2000 ini, penerimaan paket pos terutama dari Jakarta mengalami peningkatan sekitar 50%. Wesel umpamanya itu naiknya cukup tajam. Nah, semua itu dikarenakan karena ekonomi yang cukup membaik. Paket juga demikian, dan kirim-kirim surat, termasuk surat kartu lebaran, itu naik tajam sekali. Masih dari Wonogiri, di terminal bus utama Wonogiri memasuki 2 hari menjelang hari raya belum ada lonjakan pemudik yang turun di terminal tersebut. Menurut pihak terminal, tidak adanya lonjakan itu dikarenakan para pemudik memilih untuk menyewa bus dari Jakarta dan Jawa Barat, sehingga bus-bus yang mereka sewa tidak pernah memasuki terminal, melainkan langsung menurunkan para pemudik di desanya masing-masing. Ari Budi Laksono, Joko Stiono, Danita, melaporkan dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Saudara, demikian lintas Lebaran hingga saat ini, dan Anda dapat mengikuti perkembangannya esok pagi pada acara 2 jam saja. Dan Gina akan menyampaikan berita dalam berita malam ini. Kita beralih ke sidang isbat. Saudara, hasil pertemuan Menteri Agama Republik Indonesia bersama seluruh ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia telah menyepakati bahwa tanggal 1 Syawal 1420 Hijriah ditetapkan pada tanggal 8 Januari tahun 2000. Berdasarkan hisab yang dihimpun Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dengan berlandaskan pada berbagai keputusan dan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran serta saran dan pandangan peserta sidang isbat yang berlangsung di kantor Menteri Agama Jakarta hari ini, memutuskan bahwa 1 Syawal 1420 Hijriah jatuh pada tanggal 8 Januari tahun 2000 Masehi. Memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1420 Hijriah. Pertama, menetapkan tanggal 1 Syawal 1420 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2000 Miladiah. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2000. Menteri Agama Republik Indonesia tertanda Muhammad Tolha Hasan, tembusan dan sebagainya. Demikianlah pembacaan selesai. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara, di tengah gelombang pasar global, banyak perusahaan besar memilih untuk menggabungkan diri atau menyatukan kekuatan. Tersedianya sumber air baku yang mudah untuk disterilkan menyebabkan produksi air mineral di Indonesia berkembang dengan cukup pesat. Proses ozonasi dan disinfeksi serta meminimalkan partikel dalam kemasan yang lebih baik akan lebih menjamin kualitas air tersebut. Setidaknya itulah yang dilakukan oleh Tirta Investama, salah satu penghasil air mineral yang sudah 25 tahun berkiprah sebagai produsen air mineral dalam kemasan. Namun untuk menghadapi pasar global, perusahaan ini berupaya untuk lebih meningkatkan produknya melalui aliansi dengan perusahaan serupa dari Perancis. Nah, kita harapkan dalam waktu yang akan datang, dengan kita berjalan berdua dengan Danone, masa depan kita akan lebih dari yang sekarang. Jadi kita bisa memperlihatkan bahwa dengan aliansi ini merupakan satu keuntungan bersama, sinergi antara perusahaan Indonesia dengan Perancis. Kerjasama ini diantaranya meliputi transfer teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan manajemen. Sementara Michel Sardin dari Danone mengatakan bahwa pihaknya meskipun sebagai penghasil air mineral nomor 2 di dunia, juga belajar dari Tirta Investama, terutama tentang produk 5 galonnya. Melalui kerjasama ini diharapkan produk yang mereka hasilkan akan lebih baik lagi melalui jaminan bahwa tidak ada partikel berukuran lebih dari 1 mikron yang lolos. Saudara, lembaran olahraga dunia dalam berita malam ini akan kami isi dengan 2 informasi dari mancanegara, yaitu kompetisi bola basket NBA dan kejuaraan dunia sepak bola antar klub di Brazil. Baiklah saudara, berita selengkapnya disampaikan Agus Sutiono. Selamat malam saudara, kita mulai dari ajang kompetisi bola basket NBA. Regu Utah Jazz memenangkan pertandingan melawan regu Charlotte Hornets dengan angka 110-96 dalam pertandingan yang berlangsung di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat. Di hadapan pendukung sendiri, pemain andalan Utah Jazz Karl Malone dan John Stockton bermain cukup taktis hingga regu tuan rumah pada kuarter pertama unggul 27-20 dan memimpin perolehan nilai pada 3 kuarter berikutnya. Pada kuarter kedua unggul 60-47, sedangkan pada kuarter ketiga memimpin dengan 71-51. Klub basket Utah Jazz ini menutup kemenangan dengan angka 110-96. Pemain andalan Utah Jazz Karl Malone mencetak nilai tertinggi dengan 30 poin, sedang rekannya John Stockton menyumbangkan 16 poin. Sementara 2 rekan lainnya Jeb Hornacek dan Brian Russell sama-sama mencetak 12 poin bagi Utah Jazz. Saudara, klub sepak bola Spanyol Real Madrid mengawali pertandingan dengan baik pada kejuaraan dunia sepak bola antar klub setelah mengalahkan wakil Asia kesebelasan Al Nassr dari Arab Saudi dengan skor telak 3-1. Pertandingan Hujan lebat melanda Israel sehingga menimbulkan banjir di beberapa wilayah. Puluhan rumah tergenang banjir dan sebagian keluarga terpaksa diungsikan dari daerah banjir. Sedikitnya 100 penduduk diungsikan ke tempat-tempat penampungan. Badan Meteorologi mengatakan hujan lebat terjadi akibat udara kutub yang melintasi Eropa Timur dan Turki masuk ke wilayah Timur Tengah. Dari Yerusalem dilaporkan mantan Presiden Rusia Boris Yeltsin yang saat ini mengadakan lawatan di Yerusalem mengatakan bahwa perang Chechnya akan berakhir 2 bulan lagi. Boris Yeltsin bersama Presiden Belarus, Ukraina, Georgia, dan Rumania serta sebuah delegasi dari Yunani berkunjung ke Yerusalem untuk merayakan Natal di Gereja Ortodoks Yunani. Saudara, sekian siaran dunia dalam berita malam ini. Pada penghujung rangkaian acara TVRI malam ini, kami akan kembali menyiarkan berbagai informasi aktual melalui siaran berita terakhir. Atas nama redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.